Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang telah menarik perhatian banyak orang yang berjudul Chef. Film ini tidak hanya menghibur tetapi juga menyentuh berbagai isu penting yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Saya sendiri sudah beberapa kali nonton film ini karena sangat inspiratif. Dan bagi kalian yang suka masak atau mungkin suka nonton film MasterChef, mungkin kalian juga bakalan suka dengan film yang satu ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung pada penjelasan alur ceritanya. Tokoh utama dari film ini bernama Carl Casper. Dia adalah seorang chef yang terkenal dan sudah bekerja di sebuah restoran yang terkenal selama 10 tahun lebih. Dan hampir semua orang tahu nama Carl ini karena masakannya yang terkenal sangat enak. Bisa dibilang seluruh hidupnya dia gunakan di dapur bersama dua orang asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Mereka berdua adalah rekan dapur yang sangat setia. Dan karena seluruh hidupnya dihabisin di dapur, maka dia kehilangan hal penting lain di hidupnya, yaitu keluarganya, anaknya, istrinya, dan bahkan kebahagiaan dirinya sendiri. Karena bercerai sama istrinya, dia gak kenal dekat sama anaknya sendiri, dan bahkan Carl pun gak tahu apa yang sebenarnya bisa ngebuat dia bahagia. Dan singkat cerita, malam ini akan ada seorang kritikus makanan dari sebuah media yang terkenal bakalan datang dan akan mengkritik menu dan masakan di restoran tempat Carl bekerja. Carl sudah menyiapkan semuanya dan dia sudah yakin sama menu barunya yang super enak. Tapi pas di tengah persiapan, si owner restoran yang bernama Reva datang ke dapur dan menyuruh Carl untuk tidak merubah menu makanannya malam ini, dan menyuruh Carl masak menu yang sama yang tiap hari disajikan di restoran. Karena owner restoran itu menganggap bahwa itulah menu yang terkenal di restoran itu. Tapi Carl beda pendapat, dia ngerasa kalau menu itu sudah 10 tahun lebih setiap harinya dihidangkan di restoran itu. Dan si kritikus makanan itu juga sudah pernah nyicipin menu itu sebelumnya. Jadi Carl harus membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan tentunya di malam sebelumnya Carl sudah mencoba dan berhasil membuat menu yang lebih enak. Tapi debat antara Carl sebagai chef dan Riva sebagai owner restoran itu berakhir dengan tetap keputusan ada di tangan Riva sebagai owner. Dan Carl malam itu harus tetap menyajikan menu makanan yang sama. Singkat cerita, datanglah si kritikus makanan itu yang bernama Ramsay. Nama lengkapnya Ramsay Michael. Kita panggil saja Ramsay, dan dia nyobain makanannya. Kemudian Ramsay itu nulis di berbagai medianya seperti website, blog, Twitter, dan media-media kuliner lain bahwa makanan yang dimasak sama Carl malam itu tidak enak, coklatnya kurang meleleh, membosankan, dan menunya pun sama seperti apa yang pernah kritikus itu makan 10 tahun yang lalu. Membaca tulisan si Ramsay, Carl pun langsung down karena seluruh hidupnya dia dedikasikan sebagai chef. Tetapi ternyata masakannya mengecewakan. Lalu chef Carl itu enggak tidur dan enggak pulang, dan ngabisin waktunya semalaman buat masak dan nyoba buat masakan baru seenak mungkin. Tanpa terasa waktu sudah pagi dan Martin sama Tony, yaitu asisten kokinya yang baru datang ke dapur, pun langsung nyobain masakan baru chef Carl itu. Dan pada kaget semua karena enak banget. Kedua asisten Carl itu bilang kalau kritikan dari si kritikus makanan yang kemarin itu jadi trending topik di Twitter sekarang. Tapi karena chef Carl tidak punya Twitter dan gak tahu apa itu Twitter, maka dia cuek saja. Selanjutnya waktu malam setelah pulang kerja, Carl di rumah bareng anaknya, dan Carl lalu minta ke anaknya untuk dibuatkan akun Twitter dan diajari cara menggunakannya. Ternyata pas baru buka Twitter, mereka berdua pun kaget karena ternyata banyak banget komentar tentang masakannya chef Carl itu di artikel yang ditulis kritikus makanan si Ramsay itu. Banyak yang berkomentar jelek dan menghina chef Carl juga. Akhirnya chef Carl nantang si Ramsay itu untuk datang lagi malam ini ke restorannya, dan dia bakal masakin masakan terenaknya. Alhasil di Twitter pun ramai retweet dan jadi trending topik. Akhirnya restoran pun malamnya penuh dengan pengunjung. Banyak yang pesan meja. Malam itu jadi malam teramai restoran selama restoran itu berdiri. Si Carl sudah nyiapin menu masakan terenaknya. Dan di tengah persiapan, lagi-lagi si Reva, yaitu owner restoran itu bilang kalau Carl mesti masak masakan menu yang sama seperti yang biasanya dan gak boleh dirubah sama sekali. Carl pun kaget karena semua orang yang datang di restoran malam itu karena pertandingan dia dan Ramsay. Tapi justru dia nggak boleh masak masakannya sendiri. Cekcok pun terjadi dan puncaknya Carl keluar dari dapur dan berhenti kerja.
Tapi pas ngajak dua asistennya yang selalu setia yaitu si Tony dan Martin buat keluar juga, sayangnya dua orang yang paling setia sama Carl selama ini pun memilih untuk tetap stay di restoran. Dan akhirnya datanglah si Ramsey yang sudah siap buat nyobain masakan barunya Chef Carl. Tapi justru dia disajikan masakan yang sama seperti kemarin, dan dia tidak melihat Carl sama sekali di dapur. Akhirnya si Ramsey itu nulis di Twitter kalau Carl itu takut bertanding sama dia dan pengecut lah intinya gitu. Dan ketika Carl baru sampai di rumah dan dia baca Twitter si Ramsey itu, akhirnya Carl pun emosi dan balik lagi ke restoran serta marah-marah dan membuat kekacauan di restoran. Ada banyak pengunjung yang merekam hal itu dan videonya viral. Nama baik Carl pun hancur. Setelah keluar dari restoran itu, dia tidak dapat tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun dan dia pun menganggur. Sekarang dia ditawari sama seorang agen buat jadi chef utama di acara TV Hell's Kitchen. Menurut agen itu, Hell's Kitchen cocok sama acara Carl marah-marah kemarin. Tapi Carl gak mau dan menolak tawaran itu. Carl pun juga ditawarin sama mantan istrinya buat buka food truck, juga tidak mau. Intinya dia cuma mau kerja di restoran aja dan gak mau di tempat lain. Oh ya, mantan istrinya itu namanya Ines dan anaknya itu namanya Versi ya guys. Oke, singkat cerita Ines dan Versi mau ke Miami. Nah terus Ines minta ikut, nanti Carl digaji sama Ines di sana, kerjanya cuma disuruh jagain anaknya sendiri. Karena Ines sana ada kerjaan dan gak sempet jagain si Versi. Di sana pun untuk pertama kalinya Versi ngerasain berlibur bersama semua keluarganya lengkap. Dan Versi baru pertama kali melihat sisi lain dari si Carl ini, yaitu seperti jogetannya si Carl dan lain sebagainya. Waktu pun berlalu dan Carl mulai merenung kenapa nggak dia terima aja tawaran dari si Ines buat buka food truck, dan semuanya juga dimodelin sama si Ines. Akhirnya Carl pun setuju dan datanglah truknya. Tapi kondisi truknya parah banget nih guys, karena mungkin dari mobil bekas. Dan singkat cerita, Carl dan anaknya beresin semuanya berdua bareng. Setelah semua bersih dan beres, Carl pun mikir kalau dia bakal kesusahan masak di dapur sendirian, cuma dibantuin sama si Versi doang. Tiba-tiba datanglah si Martin, yaitu salah satu mantan asistennya di dapur dulu, yang bilang mau gabung ke food trucknya Carl karena udah muak sama restoran si Reva itu. Dan ya mulailah mereka bertiga akhirnya langsung mulai buka food truck saat itu juga, dengan pelanggannya yaitu para tukang di sekitar tempat itu. Di film ini yang saya suka adalah banyak banget nih guys pelajaran-pelajaran dari seorang chef yang hidupnya cuman untuk masak saja. Banyak kata-kata dari Carl yang ngena banget, seperti waktu ngajarin anaknya buat manggang roti doang, tapi si Carl bilang seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu. Kalau pangganganmu itu kacau, maka seluruh duniamu juga akan kacau. Di situ saya belajar banget tentang arti fokus dan totalitas, karena juga ngajarin kalau masakan yang enggak sempurna berarti masakan itu juga enggak pantas buat dikasih ke orang lain. Bahkan Carl mengizinkan anaknya yang masih umur 10 tahun itu buat minum bir di guys, gokil. Tapi karena rasa bir itu nggak enak, maka si Versi itu muntahin dan ngebuang sendiri botol birnya. Lalu si Carl bilang bahwa sekarang kamu sudah tahu rasa dari minuman bir itu. Jadi mulai sekarang kalau ada temen yang nawarin bir ke kamu, kamu udah tahu harus ngapain. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Perjalanan dari food truck itu pun berlangsung. Truk berhenti dari kota ke kota dan buka di setiap tempat manapun yang truk itu singgahin. Dan setiap singgah dan berhenti di kota yang berbeda, maka menunya juga bakalan beda juga nih guys. Tapi si Carl ini merasa aneh, kenapa setiap baru buka selalu ramai dan orang-orang pada ngantri, padahal baru banget parkir tuh mobil. Ternyata selama perjalanan, anaknya yaitu si Versi selalu mengunggah foto-foto alhasil food truck dari Chef Carl yang video marah-marahnya di restoran dulu itu jadi ikutan viral. Dan semua orang mau nyobain masakan food trucknya si Carl itu. Carl pun kaget ternyata anaknya jago dalam pemasaran atau marketing. Hari demi hari pun berlalu. Dan si anak minta izin kepada Carl buat bikin video 1 detik setiap hari atau bisa disebut 1 second every day, yang nantinya bakal digabungin semua dan jadi video kenangan panjang. Lalu setelah perjalanan panjang dari kota Miami dan udah deket dan mau sampai ke rumahnya, maka Carl bilang ke anaknya bahwa bentar lagi libur sekolah bakalan selesai.
dan keduanya bakalan balik lagi ke kehidupan masing-masing. Si Versi bakalan sibuk sekolah dan si Carl bakalan sibuk jalanin food trucknya itu. Tapi si Versi pun nangis gak mau pisah dan masih mau bantuin bapaknya tiap hari Minggu atau setiap libur sekolah. Tapi karena nggak diizinin, si Versi yang dari kecil nggak pernah ngerasain sedekat itu sama bapaknya, tapi sekarang harus pindah lagi pun nangis. Tapi tetap bisa menerima keputusan ayahnya itu. Nah, pas udah sampai rumah dan udah pisah, Carl pun merenung dan ngerasa kesepian lagi setelah berpisah sama anaknya itu. Lalu gak lama anaknya ngirimin ke emailnya si Carl hasil video dari One Second Everyday-nya itu. Dan sikap penonton semua kenangan sama anaknya itu sambil terharu. Akhirnya si Carl pun berubah pikiran dan telepon si anaknya itu, yaitu Versi, dan bilang bahwa anaknya boleh bantuin si Carl di food truck setiap akhir pekan atau setiap libur sekolah. Lalu si Ines, mantan istrinya Carl, kelihatannya juga berhenti kerja nih guys. Dan sekarang bantuin kerja di food trucknya itu sebagai waitersnya. Gak lama di saat mereka semua lagi kerja, tiba-tiba datanglah si Ramsey, yaitu kritikus makanan yang dulu sempat cekcok sama dia. Dan mereka berdua lalu ngobrol dan si Ramsey ngejelasin bahwa semua ledekan dari Ramsey dulu itu cuma tuntutan pekerjaan aja. Karena untuk bisa populer, maka media online butuh sesuatu yang bisa viral. Tapi Ramsey gak sungguh-sungguh bermaksud menghina si Carl, karena dia menganggap semuanya cuma bercanda dan seru-seruan balas-balasan retweet di Twitter. Ramsey gak nyangka kalau si Carl bakal sampai marah beneran nih guys. Dan sekarang Ramsey baru aja ngejual situs website kulinernya dan baru banget dapat banyak duit. Dan dia juga udah ngebeli sebuah restoran dan dia minta chef Carl untuk jadi chef di restorannya itu. Tentunya berbeda dengan si Riva, yaitu owner restoran sebelumnya. Si Ramsey ngizinin si Carl membuat masakan apapun yang dia mau dan yang dia suka. Dan di akhir film pun ditutup dengan chef Carl dan Ines rujuk dan nikah lagi. Akhirnya Carl, Ines, dan Versi mereka bertiga pun bisa hidup bahagia bersama lagi.